Marco dan Benny sedang menunggu lift. Marco perlu turun ke lantai 1, sedangkan Benny mau makan malam di lantai 10. Kedua liftnya tiba secara bersamaan, lalu kedua cowok ini naik ke masing-masing lift. Tapi salah satunya kurang teliti. Yang mana? Benny, dia mau naik tapi malah memilih lift yang turun. Saat lagi nyantuy sambil nonton TV, tiba-tiba kamu mendengar bel pintu berdering. Padahal temanmu gak ada yang mengabari mau datang, tapi ya sudahlah, mending cek langsung aja dan bukakan pintunya. Gak ada siapa-siapa, cuma ada sekeranjang coklat dan sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, "Hai Andre, makasih banyak ya udah bantuin aku, kamu baik banget. Mau gak kalau kapan-kapan kita jalan bareng? Salam hangat, pengagummu." Gak ada nama pengirimnya, jadi kamu gak tahu siapa yang udah nulis surat itu. Tapi di bawahnya ada teka-teki pendek. Ke-5 di Agustus, ke-6 di Februari, ke-3 di Juni, ke-4 di April, ke-2 di Maret. Apa kamu bisa memecahkan kodenya untuk mencari tahu pengagum rahasiamu? Ke-5 di Agustus berarti huruf ke-5 dari kata Agustus, yaitu T. Huruf ke-6 dari Februari adalah A, huruf ke-3 dari Juni N, huruf ke-4 dari April I, dan huruf ke-2 dari Maret adalah A. Jadi, nama pengagum rahasiamu Tania. Ada nggak temanmu yang bernama Tania? Saat membuka mata, kamu sudah ada di penjara bawah tanah. Di sekitarmu ada sejumlah obor yang lumayan bisa menerangi ruangan. Kamu pun berjalan mendekati pintu dan mencoba membukanya. Tapi terkunci, jelaslah. Di sebelah kanannya terdapat 3 tombol yang masing-masing berwarna merah, ungu, dan kuning. Salah satunya bisa meloloskanmu, dan kedua tombol lain akan mengurungmu selamanya. Tapi kamu beruntung, di bawahnya ada petunjuk MTO, NBL, UGOU. Bahasa apaan sih? Jadi, tombol mana yang harus kamu tekan agar bisa lolos? Kalau huruf-hurufnya disusun dengan benar akan membentuk kata tombol ungu. Karena cuma 1 tombol yang akan membuat pintunya terbuka dan 2 tombol lainnya akan mengurungu, kamu harus nyoba memencet tombol ungu. Jessica bekerja sebagai polisi dan punya 3 anak. Dia pulang larut malam dan langsung ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aduh, dapurnya kelihatan mirip kapal pecah. Rupanya ada yang sudah makan sandwich selai coklat, padahal dia nggak pernah membolehkan anak-anaknya makan makanan begini. Lalu dia naik ke lantai atas dan memanggil semua anaknya. Kalista, Serena, dan Hana sedang sibuk mengerjakan PR. Meski ketiganya membantah kalau telah makan sandwich coklat, Jessica tetap tahu pelakunya. Siapa yang berbohong dan bagaimana dia bisa tahu? Saat di dapur tadi, pisau selainya tergeletak di sisi kanan roti. Artinya si pembuat sandwich ini kidal. Dia cuma punya 1 anak kidal, yaitu Hana. Kamu tersesat di hutan dan akhirnya cuma berjalan tak tentu arah selama sehari penuh. Akhirnya saat matahari terbenam, kamu tiba di rumah kecil yang mencekam. Sepertinya ditinggali penyihir. Karena tak punya pilihan lain, kamu masuk ke rumah itu untuk menanyakan jalan keluar dari hutan aneh ini. Si penyihir bersedia membantu, tapi dengan 1 syarat. Kamu harus mengikuti permainan dulu. Kalau jawabanmu benar, dia akan membiarkanmu pergi. Dan kalau salah, kamu harus tinggal di rumah itu selamanya. Begini pertanyaannya, aku ini milikmu, orang lain sering memakaiku loh. Tapi kamunya sendiri malah jarang. Siapa aku?
Jawabannya namamu. Kamu lagi liburan ke luar negeri, menikmati momen santuy yang kamu dambakan. Saat sedang di pantai, kamu berkenalan dengan cewek cantik, lalu ngobrol bareng sepanjang hari. Sore harinya, kamu menyatakan keinginanmu untuk menemuinya lagi besok. Dia tersenyum dan mengiyakan ajakanmu, asalkan kamu bisa menebak negara asalnya. Karena menyukaimu juga, akhirnya dia memberimu petunjuk. Negara asalku adalah 2 dari Belgia, 1 dari Lebanon, 1 dari Albania, 1 dari Nepal, 1 dari Denmark, dan 1 dari Argentina. Apa kamu bisa menebak negara asalnya? Dua dari Belgia berarti kamu perlu mengambil 2 huruf pertama dari kata Belgia, BE. 1 dari Lebanon berarti L, 1 dari Albania A, 1 dari Nepal berarti N, 1 dari Denmark D, dan 1 dari Argentina berarti A lagi. Kalau semua hurufnya digabungkan, akan terbentuk kata Belanda. Repot juga ya. Semoga PDKT-nya lancar deh. Saat sedang menjelajahi hutan, kamu melihat sekelompok orang aneh. Rupanya semuanya penyihir. Kamu mencoba sembunyi sebelum mereka memergokimu. Tapi, waduh, mereka mau apa tuh? Tapi, leganya, ternyata mereka nggak jahat dan cuma perlu bantuan. Jadi, ada 8 penyihir, dan salah satunya sedang berulang tahun yang ke-999. Kue ulang tahunnya juga sudah disiapkan, tapi masalahnya cuma 1. Tenang aja, bukan karena kebanyakan lilin yang perlu dipasang di kue kok. Pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk memotong sebanyak 3 kali. Jadi mereka bingung harus bagaimana untuk memotong kuenya menjadi 8 bagian. Apa kamu bisa membantu? Potong dulu kuenya menjadi 2, lalu potong lagi membentuk 4 bagian yang sama besar. Kemudian potong secara horizontal tepat di tengahnya, sehingga masing-masing terpotong menjadi 2 lapis. Nah kan, semua penyihir jadi bisa makan kue deh. Helena baru saja membeli gitar dengan uangnya sendiri. Dia mau langsung memainkannya, tapi harus ke sekolah dulu. Ya sudahlah, dia letakkan dulu gitarnya, mengunci kamar, lalu pergi. Sore harinya saat dia membuka pintu kamar, gitarnya sudah hilang. Keluarganya memang agak usil, mereka memang sering saling melancarkan prank. Saat Helena menanyakan keberadaan gitar itu ke seluruh anggota keluarga, mereka punya jawaban sendiri-sendiri. Mamanya bilang dia belum melihat gitar itu, lalu papanya menjawab, dia melihatnya saat kebetulan lewat depan kamar Helena, tapi tidak masuk karena sedang ada banyak urusan. Adik Helena mengatakan dia memang ada di rumah, tapi seharian rebahan di lantai bawah. Helena langsung bisa menyingkap misteri ini. Kalau kamu gimana? Papanya berbohong. Dia bilang dia melihat gitar itu saat berjalan melewati kamar Helena. Mana mungkin, kan Helena sudah mengunci pintunya saat dia keluar kamar. Sebelum berangkat kerja, Bu Mimi menaruh uang di meja makan untuk anaknya. Tapi sang anak bilang dia tidak melihatnya. Pagi itu ada 3 orang yang juga ada di rumah. Mario si tukang kebun, Billy si juru masak, dan Melia asisten rumah tangga. Mario bilang dia memang melihat uang itu, tapi dia orang yang jujur, jadi tidak mungkin mengambilnya. Billy bilang pagi sampai menjelang siang dia di dapur, jadi tidak tahu menahu soal uang itu. Melia bilang saat mau membuka jendela dapur, dia nggak mau uang itu terbang terbawa angin. Jadi, dia menyelipkannya ke buku antara halaman 35 dan 36. Apa kamu bisa mencari tahu siapa yang berbohong?
Amelia pencurinya. Dia tidak mungkin menyelipkan uang di antara halaman 35 dan 36 karena keduanya ada di helaian kertas yang sama. Kevin seorang ayah tunggal dari 4 anak. Saat sedang bekerja lembur, dia ditelepon tetangganya. Ternyata si tetangga baru saja melihat salah satu anaknya nongkrong bareng teman-temannya di tempat yang jauh dari rumah. Saat itu cuma remang-remang, jadi dia tidak bisa melihat anak Kevin secara jelas. Sesampainya di rumah, Kevin menginterogasi keempat putrinya. "Siapa nih yang tadi udah keluar malam-malam?" pintanya. Lily bilang dia membaca buku dari sore. Laura bilang dia sibuk main Uno. Nella bilang dia bermain-main di dekat kolam renang di belakang rumah. Lalu Adele menjelaskan dia sedang ngobrol dengan temannya di kamar. Kevin langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Jawabannya Laura. Dia tidak mungkin main Uno sendirian, berarti dia berbohong. Saat berjalan di tengah hutan malam-malam, Joshua melihat sebuah kastil tua. Karena kepo, dia mencari jalan masuk, lalu berhasil menyusuri koridor. Tak lama kemudian, dia berpapasan dengan 3 orang. Mereka bilang 2 di antara mereka manusia serigala dan satunya vampir. Jadi mereka berniat mau menyekap Joshua di situ, tapi kemudian memberinya satu kesempatan untuk kabur. Dia harus menebak mana yang vampir. Dia boleh mengajukan pertanyaan yang sama ke mereka bertiga, asalkan jangan, "Apa kamu vampir?" Oke, dia pun bertanya, "Apa warna matamu?" Loh, kenapa pertanyaannya begitu? Memangnya pertanyaan itu bisa membantunya lolos? Bayangan vampir tidak muncul di cermin dan tidak bisa muncul di foto. Vampir itu mungkin gak akan tahu warna matanya. Nah, pertanyaan bonus buat kamu nih. Apa kamu punya pertanyaan lain yang bisa diajukan Joshua ke ketiga orang tadi? Memangnya seberapa luas wawasanmu soal vampir dan manusia serigala? Becky menghadiri reuni SMA-nya akhir pekan lalu. Kehidupan teman-temannya tampak sukses. Ica datang dengan mengenakan pakaian dari merek-merek mahal. Bukan hanya satu, Matilda punya 2 ponsel pintar terbaru. Tom muncul dengan mobil sport mewah dan Berta mengenakan jam tangan mewah. Perhatikan baik-baik teman-teman Becky. Bisakah kamu membedakan siapa yang benar-benar kaya? Oke, yuk kita lihat. Kalau kamu mencermati lebih dekat, Ica tidak melepas label dari pakaiannya. Ini mungkin berarti dia berencana mengembalikannya setelah reuni. Ponsel Matilda palsu. Lihatlah labelnya. Itu hanya tiruan dari merek aslinya. Dan jam tangan Berta jauh lebih besar dari pergelangan tangannya, yang berarti jam tangan itu bukan miliknya. Jadi mungkin Tom adalah orang terkaya di reuni itu. Band favorit Amy datang ke kotanya dan dia sangat ingin pergi ke konser mereka. Amy bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi, tapi ibu tirinya bilang dia hanya akan mengizinkan Amy pergi jika Amy melakukan beberapa hal untuknya. Hal pertama yang diminta oleh ibu tirinya adalah Amy membawakan air dalam saringan. Untuk melakukannya dengan benar, Amy harus berpikir kreatif. Bisakah kamu membantu Amy mencari cara agar dia bisa melakukannya? Amy perlu membekukan air dan membawa batu es itu dengan saringan. Secara teknis, air yang dibekukan tetap saja air. Benar kan? Selanjutnya, ibu tirinya meminta Amy untuk memilihkan gaun malam yang sempurna untuknya. Amy melihat ke dalam lemari ibu tirinya dan di sana ada 3 gaun, merah, hijau, dan biru. Lihatlah gambar ini, gaun mana yang harus dipilih Amy? Kalau kamu mencermati dengan seksama, kancing pada gaun biru hampir terlepas. Ada noda cat besar di gaun yang hijau, jadi Amy harus memilih gaun merah.
Sebelum Amy sempat membawa gaun tersebut kepada ibu tirinya, wanita itu memasuki ruangan. Dia melihat noda di gaun dan mulai berteriak pada Amy, "Kamu apakan gaunku?" Tapi Amy bilang dia tidak melakukan apa-apa dan cat itu sudah ada di sana saat dia melihat ke dalam lemari. Ibu tirinya meminta Amy untuk menemukan pelakunya. Kalau dia bisa menemukan siapa yang menodai gaunnya, maka Amy bisa pergi ke konser. 3 tersangka utama adalah saudara tiri Amy, Ella, Bella, dan Gabriela. Mereka nggak menyukai Amy, jadi kemungkinan salah satu dari mereka menyiramkan cat pada gaun ibu mereka untuk menjebak Amy. Ketika saudara tiri itu sedang keluar rumah, Amy menyelinap ke kamar tidur mereka untuk mencari pelakunya. Lihatlah kamar mereka ini. Tempat tidur pertama milik Ella, tempat tidur kedua milik Bella, dan ranjang ketiga milik Gabriela. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Gabriela pelakunya. Tempat tidurnya adalah yang ketiga di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada seember cat tuh di bawahnya. Emily dan Barbara sedang bersiap-siap untuk keluar. Mereka merias wajah dan menata rambut. Mereka memiliki selera yang hampir sama dan barang-barang mereka terlihat hampir sama juga. Tapi salah satu dari mereka punya lebih banyak uang daripada yang lain. Berdasarkan gambar ini, bisakah kamu membedakan mana yang punya barang-barang mahal? Lihatlah Barbara, bajunya seolah sudah menunjukkannya karena jelas-jelas itu tiruan. Jadi Emily adalah orang yang memiliki barang-barang yang lebih mahal. Harry memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Di pesawat dia duduk di sebelah seorang gadis, lalu dia bertanya dari mana gadis itu berasal. Tapi bukannya menjawab, gadis itu malah menunjukkan 2 emoji di ponselnya. Coba deh lihat gambarnya. Bisa nggak kamu mengetahui dari negara mana gadis itu berasal? Yuk kita lihat, ada gambar setrikaan atau iron dan sebidang tanah atau land. Mungkin dia dari Irlandia? Begitu mendarat di Paris, Harry berjalan-jalan untuk mencari tempat menginap. Dia menemukan sebuah hotel kecil yang manis dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Kesalahan besar tuh. Kenapa? Coba lihat jendela di lantai terakhir. Sepertinya ada hantu. Astaga, aku sih bakal cari tempat lain kalau jadi Harry. Setelah menemukan hotel yang lebih baik untuk menginap, Harry memutuskan untuk makan siang. Dia memesan sup bawang khas Prancis, tapi begitu datang, hidangan itu dipenuhi kecoa. Dia menelpon manajer restoran untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu. Sang manajer berkata, "Ini tidak bisa diterima. Saya akan cari orang yang melakukan ini dan segera memecatnya." Ada 3 orang tersangka. Juru masak mengatakan bahwa dia menyiapkan sup seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa ketika dia memberikannya kepada pelayan. Pelayan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh sup tersebut. Dia hanya menyajikannya kepada Harry dan bergegas mengambil pesanan dari meja lain. Manajer juga menanyai petugas kebersihan yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mandi dan tidak tahu apa yang diributkan. Bisakah kamu mengetahui siapa yang bersalah? Tidak ada. Lihat sistem ventilasi ruangan itu deh, penuh dengan kecoa. Serangga itu pasti merangkak keluar dari sana dan jatuh ke dalam sup Harry. Ya ampun. Ada 3 penumpang di kelas bisnis dalam penerbangan internasional menuju Roma. Perhatikan ketiga orang ini. Wanita pertama terlihat berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan tas tangan desainer mewah dan sedang mengirim pesan di ponselnya yang mahal. Pria di tengah sedang bekerja dengan grafik saham di laptopnya. Dan pria ketiga sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca artikel di Financial Times. Bisakah kamu membedakan mana miliarder yang sebenarnya?
Yuk kita lihat, wanita itu mungkin terlihat berpakaian rapi, tapi kalau kamu melihat label di pakaiannya, tertulis 100% polyester. Gak mungkinlah seorang miliarder mengenakan pakaian seperti ini. Pria yang bekerja dengan grafik saham mengenakan sepatu tua yang sudah sobek-sobek, gak mungkin juga itu pilihan modenya, jadi dia mungkin bukan miliarder. Maka tersisa orang terakhir, kalau kamu perhatikan dengan seksama, artikel yang dia baca adalah tentang dirinya. Judul artikelnya adalah Miliarder Baru Dunia. Nah, kita udah nemu orangnya kan? Detektif Smith dipanggil untuk menyelidiki perampokan di museum kota, sebuah berlian yang tak ternilai harganya, raib dan si pencuri tidak meninggalkan jejak. Setelah menganalisis kamera keamanan museum, Detektif Smith mengumpulkan 3 tersangka. Petugas keamanan, kurator museum, dan seorang pengunjung. Penjaga keamanan mengatakan dia hanya meninggalkan posnya saat jam makan siang dan dia berani bersumpah bahwa berlian itu belum hilang pada saat itu. Kurator museum menghabiskan hari itu dengan memandu tur museum untuk sebuah kelompok asing. Mereka datang untuk melihat berlian di awal tur dan berlian itu masih bersinar terang di tempatnya. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya mampir sebentar dan bahkan tidak melewati lorong Medzi tempat berlian itu disimpan. Setelah 3 wawancara ini, Detektif Smith menemukan pencurinya. Kamu tahu siapa orangnya? Pelakunya adalah si pengunjung. Pertama, dia tahu persis lokasi berlian di dalam museum. Ditambah lagi, lihat deh, tali yang dia mainkan di tangan kirinya. Detektif Smith menariknya dari balik lengan bajunya dan voila! Berlian itu melekat di sana. Kayaknya dia nggak sempat pulang dan menyimpan berlian itu ya. Julie dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin di hutan. Mereka tiba hari Jumat malam dan menghabiskan malam dengan bermain permainan papan dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat terbangun pada Sabtu pagi, mereka menemukan bahwa ada yang telah mencuri semua persediaan makanan mereka. Kaca pintu pecah, tapi selain itu tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Jadi kelompok ini memutuskan untuk mencari di hutan sekitar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan pelakunya. Perhatikan baik-baik pemandangan yang mereka temui dan lihat apakah kamu bisa menemukan siapa yang telah mengambil makanan mereka. Di sudut kiri itu apa ya? Seperti jejak kaki beruang. Dan bukan hanya satu, melainkan satu keluarga beruang. Oh, dan mereka bahkan meninggalkan bungkus Oreo di tanah sebagai bukti. Iya, beruang-beruang grizzly ini pelakunya. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah yang ditinggalkan. Dia mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun, dan di balik pintu ketiga ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke sebuah perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya untuk membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan oleh putrinya. Ketika Sydney kembali, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Tapi saat mengobrol, dia bertanya kepada ibunya kenapa ibunya tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu Sydney berbohong soal perkemahannya di akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang membawakan sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi berkemah, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat giginya.
Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai, dan dia percaya bahwa salah satu pesan yang tertulis di tas itu benar. Di tas pertama tertulis uangnya tidak ada di sini. Di tas kedua tertulis uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis uang ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau hanya 1 petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Polisi sudah mengincar Pak Burki selama bertahun-tahun, mencoba membuktikan bahwa dia terlibat dalam kegiatan terlarang. Tapi mereka nggak pernah berhasil menangkapnya. Suatu hari, Detektif Lawrence memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Pak Burki. Begitu sang detektif tiba, sekretaris Pak Burki mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Sang detektif meminta untuk melihat kantor Pak Burki dan memotretnya. Tapi dia tidak diizinkan menyentuh apapun tanpa surat perintah. Jadi detektif Lawrence kembali ke kantor polisi untuk meminta surat perintah, dan ketika dia kembali ke kantor Pak Burki, dia melihat ada seseorang di sana. Lihatlah kedua foto tersebut dan cobalah untuk mencari tahu apa yang dilihat oleh detektif Lawrence. Lampu meja dimiringkan dan buku-buku berada di tempat yang berbeda. Pasti ada seseorang di ruangan itu, kan? Detektif Lawrence memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Pak Burki. Di salah satu ruangan dia menemukan ada jejak kaki hingga ke tengah ruangan dan kemudian menghilang. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Astaga! Detektif Lawrence berteriak. Bisa-bisanya dia melarikan diri lagi. Dia mengambil foto ruangan itu dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia menunjukkan foto tersebut kepada detektif lain, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini. Lihatlah gambarnya, bagaimana cara detektif itu memecahkan kasus tersebut. Detektif itu tahu bahwa Pak Burki bisa mengubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa jejak kakinya tidak sampai ke jendela. Ditambah lagi, lihat tuh ada makanan burung di lantai. Dia mungkin sudah berubah menjadi burung dan melarikan diri. Molly, Holly, dan Sally pergi ke pesta dansa dengan mobil limusin mewah. Tapi mobilnya mogok di tengah jalan. Aula pestanya sudah dekat, jadi mereka memutuskan berjalan kaki. Tiba-tiba hujan turun. Untungnya mereka bertiga membawa payung, tapi salah satu dari mereka tetap basah kuyup tuh. Bisakah kamu menebak siapa? Holly, roknya lebih lebar dari diameter payungnya. Akhirnya para wanita ini tiba di pesta dansa. Semua teman mereka terlihat sangat anggun dan mewah. Lea mengenakan sepatu desainer yang sangat mahal. Bella membawa tas Chanel. Alice berfoto selfie dengan ponsel pintar terbaru. Sementara itu, Kim memamerkan kalung berlian yang berkilau. Tapi sebenarnya hanya satu dari mereka yang kaya raya. Bisakah kamu menebak siapa? Perhatikan lebih dekat logonya, tas Chanel milik Bella palsu tuh. Sepatu Lea jauh lebih besar dari kakinya, jadi dia mungkin meminjamnya dari orang lain. Sedangkan Alice ponsel pintar di tangannya bukan miliknya. Ada nama Kim di ponselnya, jadi Kim adalah orang terkaya di sini. Kim pergi ke lantai dansa. Bobby, Billy, dan Kenny mengajaknya berdansa. Tapi salah satu dari mereka udah digigit vampir. Jadi nggak aman kan untuk berdansa dengannya? Bisakah kamu menebak siapa? Ada noda merah di baju Bobby, tapi itu cuma lipstik. Billy meminum sesuatu yang berwarna merah, tapi itu cuma minuman cherry. Sementara itu Kenny nggak punya bayangan, jadi dia seorang vampir.
Kim pergi ke toilet wanita, tapi ketiga biliknya sedang digunakan. Ada robot di dalam salah satu bilik itu. Bisakah kamu tebak yang mana? Kita lihat kaki wanita ini. Aduh, sendal mewahnya membuat kakinya lecet. Jadi dia nggak mungkin robot kan? Sedangkan untuk wanita ketiga, pedikurnya terlalu berantakan untuk ukuran robot. Itu berarti robotnya berada di bilik kedua. Bella meminta Kim untuk memotretnya. Kim mengambil 2 foto. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Kim kembali ke pesta dan melihat seorang penjahat buron di antara para tamu. Apa kamu juga melihatnya? Si pembawa acaranya, dia menyembunyikan seragam penjara di balik jasnya. Di pesta itu, Bella juga digigit vampir. Kim membawanya ke rumah sakit. Mereka bertemu 2 orang dokter di lobi. Salah satu dari mereka dokter palsu. Bisakah kamu menebak siapa? Dokter yang asli memakai sarung tangan, sedangkan wanita ini tidak memakainya. Bella masuk ke bangsal rumah sakit bersama 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka tidak sakit. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita di sebelah kiri terlihat sehat. Dia memakai lipstik dan bergaya rambut glamor. Meskipun lengannya patah, bukan berarti dia sakit. Kim pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Dia sangat ingin memanjakan diri dengan mandi busa. Dia sudah menantikannya sepanjang hari, tapi seseorang menghabiskan semua busa gelembungnya. Kim menginterogasi anggota keluarganya. Ayahnya bilang, Ayah seharian di bengkel untuk memperbaiki mobil tua dan belum sempat ke kamar mandi. Ibunya bilang, ibu nggak enak badan seharian, jadi nggak memperhatikan produk kecantikanmu. Dan saudara laki-laki Kim bilang, Bukan aku yang menghabiskan, kayaknya ibu yang pakai. siapa pelakunya? Perhatikan lebih dekat jenggot si ayah deh. Ada sedikit busa tuh di sana. Ketahuan deh. Malam berikutnya, Kim pergi menginap bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak siapa? Pria ini manusia serigala. Lihat tuh cakarnya. Kim menaruh sejumlah uang tunai di kamarnya dan pergi ke rumah nenek. Beberapa hari kemudian, Kim pulang dan menyadari seseorang telah mencuri uangnya. Dari mana Kim tahu? Uang Kim ada di dalam buku ini. Bukunya ada di rak ketika dia pergi dan sekarang buku itu hilang. Kim berlari ke ruang tamu dan berteriak kepada keluarganya, "Siapa yang mencuri bukuku?" Semua bersumpah tidak tahu soal itu. Tapi Kim langsung menemukan pencurinya. Apakah kamu tahu? Saudara laki-lakinya yang mengambil buku Kim, dia menggunakannya sebagai dudukan PlayStation. Kim sedang menonton acara TV tentang olahraga berisiko. Kamu bisa membantunya menebak pria mana yang berpeluang lebih besar untuk selamat? Pria yang jatuh ke salju punya peluang lebih besar untuk selamat. Jatuh ke air bisa menyakitkan dan dia masih harus keluar dari lautan. Ayah Kim ingin membeli kapal, agennya mengatur pertemuan dengan 3 orang. Masing-masing menceritakan singkat tentang kapal mereka. Karen berkata, "Suamiku memberi kapal ini 5 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan. Karena itulah tertulis namaku. Tapi sekarang aku ingin menjualnya karena kami tidak menggunakannya."
Charles berkata, Aku mewarisi kapal ini dari ayahku dan ini masih berfungsi sangat baik. Tapi aku tidak membutuhkannya karena akan pindah ke luar negeri. Dan Liam berkata, Aku membuat kapal ini sendiri. Tapi sekarang aku sedang membuat yang lebih besar. Jadi aku ingin menjualnya untuk mendapatkan uang. Salah satu penjual itu berbohong. Kamu tahu yang mana? Perhatikan lebih teliti kapal pertama. Namanya Karma, bukan Karen. Itu berarti dia berbohong. Kim pergi ke toko perkakas terdekat untuk membeli sesuatu untuk rumahnya. Kim bertanya, berapa ya harga satunya? Penjaga toko menjawab, Harganya $2. Kemudian Kim bertanya, berapa ya harganya kalau 11? Penjaga toko menjawab, $4. dan Kim bertanya lagi, kalau 100? Dan penjaga toko menjawab, $6. apa sih yang dibeli oleh Kim? Dia membeli nomor rumah. Tiap angka berharga $2. Kucing Kim, Fluffy, kabur. Dia mencarinya di hutan sepanjang malam. Akhirnya Kim lelah dan pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dia melihat rumah penyihir di tengah jalan. Kim masuk dan menemui penyihir itu dan melihat Fluffy duduk di pangkuannya. Penyihir itu bilang, Aku akan melepaskan kucingmu jika kamu bisa memecahkan teka-tekiku. Aku punya 2 sahabat yang kembar identik. Emma lahir di tahun 2003 dan Gemma di tahun 2004. Bagaimana bisa? mereka anak kembar yang lahir pada malam tahun baru. Emma lahir tepat sebelum tengah malam dan Gemma tepat setelah tengah malam. Keesokan harinya, Kim bertemu seorang pria tampan yang menyukai teka-teki. Dia menanyakan namanya, namun bukannya menjawab langsung, pria itu malah menulis tanggal di selembar kertas. Kamu bisa membantu Kim untuk mencari tahu namanya? Setiap angka mewakili huruf tertentu dalam alfabet. Nama pria itu adalah Theo. Theo mengundang Kim ke sebuah pameran seni. Lihat deh kotak-kotak ini. Mana yang lebih besar, kuning atau hijau? Semua kotak hitam putih ini biasanya mengacaukan persepsi, tapi terlihat jelas bahwa kotak hijau lebih besar daripada kotak kuning jika kita menyingkirkannya. Kim bertanya kepada Theo, kamu lahir di bulan apa? Theo menjawab dengan 4 emoji. Petunjuknya ini dalam bahasa Inggris. Apakah kamu bisa tebak? Jack-o'-lantern mewakili huruf J, emoji berikutnya berarti up atau huruf U, nut mewakili huruf N, dan eggplant berarti huruf E. Jawabannya June. Theo lahir di bulan Juni. Kim dan Theo berjalan-jalan di sebuah desa yang terbengkalai. Mereka melihat tanda yang mengarah ke sebuah kastil berhantu yang terkenal. Ada 4 rute, tapi hanya ada satu yang benar-benar membawa mereka ke kastil. Bisakah kamu menemukan jalan yang benar? Akan lebih mudah untuk mengurai labirin ini kalau kamu mulai menggambar dari tujuan akhir. Mereka harus mengambil rute B. Akhirnya Kim dan Theo menemukan kastil itu. Mereka memasukinya dan melihat ruang tamu yang mewah. Ada 6 zombie yang bersembunyi di sana. Bisakah kamu menemukan mereka? Halo.
Mereka berdua lari dari zombie dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka berkeliling dan melihat 3 pintu. Tiba-tiba ruang bawah tanah mulai terisi air. Kim dan Theo harus memilih pintu dengan cepat untuk melarikan diri. Tapi setiap pintu punya kejutan. Ada tangki berisi keluarga hiu di balik pintu pertama, ada lubang dalam dengan karang tajam beracun di balik pintu kedua, dan ada tangki berisi ikan piranha di balik pintu ketiga. Pintu mana yang cukup aman? Pintu kedua, ruang bawah tanah penuh dengan air, jadi mereka bisa berenang di atas karang. Museum seni modern di kota ini baru saja dirampok. Sebuah lukisan yang tak ternilai harganya dari seniman ternama Floyd B. hilang semalam. Manajer museum memanggil detektif Putra untuk membantu. Begitu tiba di museum, dia meminta untuk melihat rekaman keamanan pada malam sebelumnya. Dia mengidentifikasi 3 orang yang mencurigakan yang menatap lukisan itu lebih lama dari biasanya. Orang pertama yang mengenakan jaket biru masuk melalui pintu depan museum. Kamera keamanan menangkapnya sedang menatap lukisan itu dari beberapa sudut seperti sedang mengukurnya. Orang kedua yang mengenakan topi merah meninggalkan museum melalui pintu keluar samping yang cukup mencurigakan. Dan orang terakhir yang mengenakan masker wajah hitam menghabiskan waktu lama untuk melihat ke langit-langit museum mencoba mengidentifikasi di mana kamera keamanan berada. Coba lihat rekamannya. Bisakah kamu menebak siapa kemungkinan besar pencurinya? Orang terakhir, dia mengenakan masker dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba mengidentifikasi kamera keamanan. Setelah itu tidak ada rekaman lagi, jadi kemungkinan dia berhasil meninggalkan museum dengan lukisan yang tak ternilai harganya itu. Samantha dan Joanna terjebak di antrean keamanan Bandara Blue Ridge. Seorang petugas keamanan mendapati keduanya mencurigakan dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia menganalisis rekaman X-ray. Perhatikan kedua wanita itu. Menurutmu, siapa yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Ya, wajah Samantha memang mencurigakan sih, tapi dia mungkin cuma mau ke kamar mandi atau semacamnya. Nah, Joanna pasti menyembunyikan sesuatu di balik bajunya tuh. Kalau benar-benar hamil, dia pasti akan menggunakan jalur khusus. Dan lihat, dia berkeringat banyak sekali. Dia mungkin gugup kalau-kalau ketahuan. Kantor Detektif Sharon dipanggil untuk menyelidiki serangkaian pembobolan misterius yang terjadi di sebuah lingkungan yang mewah. Di setiap TKP, perampok akan meninggalkan kata closer yang dicoret-coret di dinding terdekat. Tempat pertama yang dirampok adalah kafe Nyonya Moore, kemudian target penjahat berikutnya adalah perpustakaan kota. Setelah seminggu, pencuri tersebut meninggalkan jejaknya di sebuah gedung perkantoran mewah, supermarket, dan restoran. Detektif Sharon membutuhkan waktu beberapa saat, tapi dia segera memahami bahwa ada pola dari pembobolan tersebut. Dan dia bahkan bisa memprediksi pembobolan berikutnya. Bisakah kamu mengetahui bagaimana polanya? Yang pasti pencuri ini cukup cerdik. Huruf pertama dari lokasi yang dimasuki pencuri itu membentuk kata closer, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya. Karena lokasi terakhir yang dirampok adalah sebuah restoran, maka tempat berikutnya akan dimulai dengan huruf C, mengulang kembali siklusnya. Kemungkinan besar, lokasi berikutnya adalah pusat komunitas di lingkungan itu. Di lembah timur terdapat sebuah kerajaan tua yang indah yang dikenal dengan nama Pietra. Salah satu simbol kota yang paling berharga adalah permata berharga yang selalu ditampilkan selama perayaan kota. Tahun ini saat perayaan terakhir, sesuatu yang tragis terjadi. Permata kota itu hilang. Raja sangat terpukul dan marah karena artefak kuno tersebut dicuri. Dia segera memanggil penyelidik resmi kerajaan untuk membantu mencari tahu siapa yang mungkin mencuri permata tersebut. Pelakunya harus dinyatakan bertanggung jawab atas pencurian di depan seluruh kerajaan. Ada banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut, namun sang penyelidik mengerucutkan para tersangka menjadi 4 orang.
Amelia mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh setelah penampilan sang penyair. Dia melihat Benjamin mengambil permata itu dan menyerahkannya kepada Carol. Namun Ben mengatakan bahwa dia tidak pernah mendekati permata itu karena dia sedang bekerja di salah satu kios selama pameran berlangsung. Carol bilang dia memang mendekati permata itu, tapi dia hanya mengaguminya dari dekat, dan Daniel mengatakan bahwa dia berani bersumpah melihat Carol membawa permata itu, tapi dia tidak melihatnya mengambilnya. Berdasarkan kesaksian-kesaksian tersebut, penyelidik tidak kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pencurinya adalah Carol. Hampir semua orang mengira dia terlibat dalam kejahatan itu. Dan ditambah lagi, kalau kita lihat tasnya, kamu akan melihat sesuatu yang runcing. Mirip kayak permata kan? Satu-satunya toko penyewaan DVD di kota ini mengalami perampokan tadi malam. Pemilik toko menelpon kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Detektif hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lagi pula, kenapa ada yang mencuri DVD di saat ada begitu banyak saluran streaming saat ini? Detektif tersebut meminta untuk melihat rekaman dari kamera pengawas dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Sarah adalah seorang wanita parubaya. Katanya dia masih punya pemutar DVD dan lebih suka menonton film dengan cara lama, jadi dia secara teratur menyewa dari toko. Alex adalah seorang sutradara film yang baru saja pensiun dan salah satu hiburan favoritnya adalah pergi ke toko ini. Katanya dia tidak melihat sesuatu yang aneh kemarin kecuali seorang remaja yang masuk ke toko itu. David masih berusia belasan tahun dan dia menghabiskan waktu berjam-jam di toko sendirian. Katanya dia sedang melakukan penelitian untuk sekolah, tapi dia bersumpah tidak mengambil apapun. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Ternyata David. Dari rekaman CCTV, David ketahuan berada di bagian toko untuk film-film dengan rating terbatas. Dia pasti mencuri DVD itu karena berpikir bahwa pemilik toko tidak menjualnya kepadanya. Ada sebuah museum tua yang hanya memamerkan artefak Mesir kuno. Suatu hari, Susan, seorang mahasiswa antropologi, pergi ke museum tersebut untuk mempelajari beberapa karya seni yang dipamerkan. Dia masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Dia memotret setiap detil yang menurutnya penting untuk penelitiannya. Lalu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Yuk kita lihat gambar ini. Bisakah kamu menemukan apa itu? Lihat anting-anting itu, kelihatannya palsu. Ditambah lagi ada label harga kecil di anting-anting itu. Anting-anting yang asli sudah pasti hilang. Susan melaporkan kejadian tersebut kepada manajer museum. Manajer tersebut segera memberitahu pihak keamanan museum dan mengadakan penyelidikan. Susan masuk ke dalam daftar tersangka awal, tapi setelah memeriksa rekaman keamanan museum, dia dibebaskan. Pihak keamanan museum mengidentifikasi 3 tersangka utama, salah satu penjaga museum, salah satu siswa dari sekolah arkeologi museum, dan seorang pengunjung. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya datang untuk berkunjung sebentar. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat anting-anting itu, tapi baginya anting-anting itu terlihat sangat asli. Petugas keamanan mengatakan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh dalam beberapa hari terakhir. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan siswa tersebut mengatakan mereka telah mempelajari anting-anting tersebut di kelas, tapi mereka tidak pernah berkesempatan untuk melihatnya sebelum anting-anting itu dicuri. Gak lama kemudian, petugas keamanan museum menemukan pelakunya. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Pelakunya adalah si pengunjung. Ketika pihak keamanan pergi untuk menyelidiki para tersangka, dia tidak pernah menyebutkan bahwa anting-anting asli telah ditukar dengan anting-anting palsu. Fakta bahwa pengunjung tahu ada versi aslinya, berarti dia yang menukarnya. Astaga! Maya sedang mengerjakan karya seni terbarunya yang dipesan oleh sebuah galeri kelas atas di kotanya.
Tiba-tiba semua lampu di studionya padam dan karena saat itu malam hari, di sana gelap sekali. Dia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu studio dan yang dia tahu, dia merasa pusing. Maya pingsan dan terbangun di sebuah ruangan kecil kosong, hanya ada sebuah pintu logam di sana. Dia mencoba membuka pintu tapi terkunci. Saat itulah dia menyadari bahwa di samping pintu ada sebuah perangkat kecil dengan tanda merah yang meminta kata sandi. Di bawah alat tersebut ada selembar kertas dengan petunjuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa maksudnya. Dia membaca catatan itu dengan keras beberapa kali sebelum akhirnya dia mengetahui apa kata sandinya. Bisakah kamu menebak kata sandi apa yang dia ketikkan ke dalam perangkat? Begini cara kerjanya. Maya harus mengetik 1 kali angka 2, 3 kali angka 4, 5 kali angka 6, dan 7 kali angka 8. Membacanya dengan suara keras adalah kunci untuk memecahkan masalah ini. Fiuh!